Polres Tanjung Balai bersama BNNK melaksanakan gerebek kampung narkoba dalam rangka penindakan dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Baru-baru ini Korlantas Polri menerbitkan surat izin mengemudi C1 atau SIM C1 yang diperuntukkan untuk pengendara motor 250 hingga 500 cc. Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan sosialisasi Assessment Center PNBP Polri tahun anggaran 2024 yang bertempat di Gedung Mahakam Polda Kaltim. Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah presisi utama selengkapnya. Polres Tanjung Balai bersama BNNK melaksanakan gerebek kampung narkoba dalam rangka penindakan dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Kegiatan gerebek kampung narkoba bertempat di 2 lokasi, yakni Jalan Burhanuddin dan Jalan Yos Sudarso, Kota Tanjung Balai. 4 tersangka diamankan, yakni JS 32 tahun, ISP 37 tahun, M 41 tahun, dan CZT 39 tahun. Barang bukti yang disita dalam penggerebekan itu diantaranya 30,50 gram sabu, uang tunai senilai Rp1.750.000, 1 unit ponsel, 2 pak plastik klip transparan kosong, 1 batang pipet plastik, dan 1 buah dompet. Kepada keempat tersangka telah dilakukan tes urin dan 2 orang dinyatakan positif lalu diserahkan kepada BNNK Tanjung Balai untuk dilakukan asesmen medis. Kapolres Tanjung Balai AKBP Yon Edi Winara melalui Kasat Narkoba AKP Renold Silalahi mengatakan penggerebekan itu bekerjasama dengan BNNK dan tim Spartan Polres Tanjung Balai dalam rangka penindakan dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Purbalingga menggelar konferensi pers hasil operasi Bersinar Candi tahun 2024. 2 kasus berhasil diungkap dengan 3 tersangka diamankan. Kasat Reserse Narkoba Polres Purbalingga AKP Akhrul Yahya mengatakan dari operasi Bersinar Candi 2024 yang dilaksanakan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 4 hingga 23 Mei 2024, Polres Purbalingga berhasil mengungkap 2 kasus penyalahgunaan narkoba. 2 tersangka kasus pertama yang diamankan yakni HS 23 tahun dan NT 18 tahun. Berikut barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1,53 gram. Sementara itu pada kasus kedua petugas mengamankan HA 40 tahun. Berikut barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket dengan berat masing-masing 1,36 gram dan 0,22 gram. Dari ketiga tersangka, seluruhnya merupakan pengguna narkotika jenis sabu. Mereka membeli narkotika secara online untuk dikonsumsi sendiri. Barang bukti lainnya yang turut diamankan diantaranya 2 buah alat penghisap sabu, 3 buah telepon genggam, 1 sepeda motor, 2 bekas bungkus rokok, korek api, serta lakban.
Akibat perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak 8 miliar rupiah. Adapun modus operandi pelaku memiliki atau menyimpan serta menggunakan narkotika jenis sabu yang didapat dengan cara membeli atau memesan dengan cara online melalui pesan WhatsApp kepada seseorang yang belum dikenal dengan harga 1 juta rupiah, mentransfer melalui akun Dana yang kemudian bukti pembayarnya dikirimkan kepada penjual. Kemudian pelaku dikirimi alamat web sabu yang tersimpan, kemudian pelaku mengambil sabu tersebut di alamat yang sudah dikirimkan. Sementara itu, Polsek Metro Taman Sari berhasil menangkap seorang pemuda berinisial SR 23 tahun, warga Pademangan Barat, Jakarta Utara, usai melakukan aksi pencurian sepeda motor. Penangkapan berawal dari laporan korban yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim Reskrim Polsek Metro Taman Sari dengan melakukan serangkaian proses penyelidikan. Pelaku berhasil diamankan di sebuah kos di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari penggeledahan tersebut, petugas mendapati beberapa barang bukti termasuk 2 anak kunci T yang sudah dimodifikasi, 3 kunci Y dan 2 kunci L yang juga sudah dimodifikasi. Kanit Reskrim Polsek Metro Taman Sari, Kompol Suparmin menjelaskan pelaku SR beraksi bersama seorang rekannya berinisial AP yang saat ini masih dalam status daftar pencarian orang. Barang bukti sepeda motor milik korban diketahui telah dijual kepada seseorang di daerah Karawang yang juga berstatus DPO seharga 2 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Umur 23 tahun, berawal dari menerima laporan dari korban yang datang ke Polsek, lalu kita melakukan cek TKP. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jajaran Kepolisian Bantul menangkap AP 48 tahun warga Triharjo, Bantul, usai melakukan perampasan sepeda motor di sekitar TPR Pantai Cangkring dan Jigudan. Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey Widyana mengatakan pelaku beraksi di Serandakan bersama istri sirinya. Sedangkan untuk yang di Pandak, pelaku berpartner dengan YA, warga Kulon Progo. Pelaku beraksi menggunakan pistol mainan dan sepeda motor hasil rampasan dipergunakan untuk mengantarkan anak sekolah. Polisi mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor untuk kasus di Serandakan. Selain itu, ikut diamankan juga sepeda motor yang digunakan pelaku. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman penjara maksimal selama 9 tahun. Bersangkutan atau tersangka ini tanggal 22 sepeda motor yang plat nomornya Kita beralih ke informasi di Cimahi, Jawa Barat. Pemirsa, Polres Cimahi, Jawa Barat menangkap pasangan kekasih berinisial PG dan VA yang terlibat kasus pengedaran uang palsu. Keduanya memproduksi uang palsu pecahan 20.000, 50.000 dan 100.000 rupiah. Pelaku VA ditangkap di Taman Kartini, Kota Cimahi. Dari tangan VA, polisi mengamankan uang palsu senilai 1,5 juta rupiah. Sementara saat menangkap PG, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya alat untuk membuat uang palsu seperti laptop, printer, alat sablon, serta alat lainnya. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 244 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Inisial B yang saat ini masih dalam pengejaran. Kemudian Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengamankan pelaku penipuan penjualan lahan dengan modus rekayasa atas akta notaris kepemilikan lahan.
Ratusan kafling tanah telah berhasil dijual pelaku kepada korbannya. Pelaku berinisial NK diamankan Satreskrim Polres Tarakan usai dilaporkan korban yang menyadari bahwa lahan yang dijual pelaku merupakan lahan milik orang lain. Modus penipuan yang dilakukan pelaku yakni dengan menjual tanah bersertifikat kepada korbannya. Pelaku nekat mengkafling tanah sebelum dijual bermodal surat keterangan kepemilikan tanah dan mengklaim bahwa tanah yang dijual merupakan milik pelaku. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan bahwa tanah yang dijual merupakan milik orang lain dan pelaku telah berhasil menjual sebanyak 150 kafling tanah. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randia Saktika Putra mengatakan bahwa telah menerima 2 laporan atas kejadian ini di 2 tempat di wilayah Tarakan. Polres Tarakan juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya kwitansi pembelian tanah dan akta notaris, dan diketahui sebelumnya pelaku pernah divonis 2 tahun penjara pada tahun 2021 terkait kasus penyerobotan dan pengerusakan lahan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana pasal 379A atau pasal 378 dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Di 2021, di mana pelaku dilaporkan oleh pemilik sertifikat terkait dengan penyerobotan dan pengrusakan. Pernah divonis 2 tahun. Kalau yang kejadian yang ini penipuan, di mana 2 orang yang telah melapor dari 150 kafling yang telah dijual oleh sekitar 150 kafling yang telah dijual oleh pelaku. Modusnya gimana? Bertempat di ruang piket jaga tahanan Polresta Manado, Polres Manado melaksanakan kegiatan pengambilan sampel DNA terhadap para tahanan. Pengambilan sampel DNA ini merupakan langkah penting dalam upaya penegakan hukum, membantu proses identifikasi serta penyelidikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Tim Pusdokes Polri laksanakan kegiatan pengambilan sampel DNA terhadap para tahanan. Pengambilan sampel DNA ini merupakan langkah penting dalam upaya penegakan hukum, membantu proses identifikasi serta penyelidikan kasus kejahatan yang terjadi. Dengan adanya data DNA, diharapkan proses penyidikan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien, mendukung terwujudnya penegakan hukum yang lebih baik di wilayah Manado. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, memastikan bahwa semua tahanan yang diambil sampelnya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak mereka. Tim medis juga memastikan bahwa proses pengambilan sampel dilakukan dengan standar kesehatan yang tinggi, mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para tahanan. Sementara itu, Polda Jawa Barat menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di Ciater, Kabupaten Subang pada 11 Mei 2024 lalu. Pengelola bus berinisial A dan AI, pemilik bengkel karoseri serta pengelola bus Putra Fajar, ternyata menjalankan perusahaan otobus bodong tanpa izin Kementerian Perhubungan. Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Wibowo merilis perkembangan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Ciater, Kabupaten Subang pada 11 Mei 2024 lalu. Pihaknya menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus kecelakaan bus adalah A yang merupakan pengelola bus dan juga AI selaku pemilik bengkel karoseri serta pengelola bus Putra Fajar. Keduanya menjalankan perusahaan otobus bodong tanpa izin Kementerian Perhubungan. Kombes Pol Wibowo menjelaskan fakta-fakta yang telah ditemukan baik berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi dengan dibantu hasil pemeriksaan fisik kendaraan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat. Didapati bahwa bus Trans Putra Fajar dalam kondisi tidak layak jalan, baik secara legitimasi administrasi maupun fisik.
Ia menganggap kedua tersangka lalai karena hanya mementingkan bisnis yang mereka jalankan tanpa memperhatikan keselamatan penumpangnya. Dua orang yang bertanggung jawab secara langsung terkait dengan ketidaklaikan kendaraan bus tersebut, yaitu saudara I dan saudara A. Saudara A yang bersangkutan adalah orang yang mengoperasionalkan kendaraan bus tersebut atas kepercayaan dari saudara A. Yang bersangkutan juga orang yang menyuruh supir, yaitu saudara S yang saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka untuk membawa kendaraan bus dalam kondisi tidak layak jalan tersebut. Kemudian yang bersangkutan juga mengetahui bahwa bus tersebut tidak memiliki izin usaha otomotif maupun pariwisata, termasuk yang bersangkutan juga mengetahui bahwa uji kir kendaraan bis tersebut sudah kadaluarsa atau sudah tidak berlaku lagi. Saudara A ini adalah orang yang merubah dimensi. Saya katakan tinggi, panjang, lebar, dirubah sehingga berpengaruh terhadap perubahan bobot juga semakin berat. Dilakukan oleh saudara AI dengan hanya dasar fotokopi SKRP, surat keputusan rancang bangun yang dimiliki oleh salah satu karoseri berizin. Artinya bahwa bengkel yang bersangkutan tidak memiliki izin untuk merubah dimensi atau merubah rancang bangun kendaraan, khususnya kendaraan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.